Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan tugas saya mengenai klasifikasi hadis. Nama-nama kelompok saya Muhammad Yoga Prasetyo, Vivi Nurmala, Faiz Husni Isrfani, dan Fahrudin. Selanjutnya, mengenai klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi adalah beberapa versi pendapat dari kalangan ulama hadis mengenai klasifikasi hadis yang ditinjau dari aspek kuantititas jumlah perawinya. Ulama golongan pertama menjadi hadis masyhur sebagai hadis yang berdiri sendiri bersama dengan hadis mutawir dan juga hadis ahad. Sedangkan golongan ulama keduanya yang diikuti sebagian ulama usul dan ulama kalam tidak menggolongkan hadis masyhur sebagai hadis yang berdiri sendiri namun hanya merupakan bagian dari hadis ahad. Hadis mustawir. Menurut ulama hadis ada 4 kriteria atau syarat pada hadis mutawir. 1. Riwayat oleh banyak orang periwayat. 2. Tidak ada kemungkinan para periwayat untuk sepakat berdusta. Sanad para periwayat tersambung dari awal sampai akhir. 4. Khabar disampaikan melalui indera bukan dengan institusinya. Di kalangan sendiri terjadi perbedaan pendapat mengenai batasan jumlah riwayat. Abu al-Husain Muhammad ibnu Thayyib berpendapat bahwa termasuk persyaratan pada hadis mutawir adalah hadis diriwayatkan lebih dari 40 orang. Adapun jenis dari mutawir adalah sebagai berikut. A. Mutawir lafzi. B. Mutawir maknawi. Mutawir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu redaksi di mana matan isi redaksi hadis adalah sama. Mutawatir maknawi adalah hadis yang meriwayatkan beragam peristiwa dan mengungkapkan namun dengan makna yang sama. Dengan kata lain, walaupun matannya berbeda secara redaksional namun tetap mempunyai kesamaan makna atau kesamaan peristiwa. B. Hadis ahad. Menurut Ahmad Umar Hashim, hadis ahad dapat disebut sebagai khobar ahad, yang berarti khobar yang dinukil oleh banyak orang namun belum beda disebut dengan hadis mutawir. Adapun syarat-syarat riwayat khobar ahad adalah sebagai berikut. 1. Adil. 2. Kuat dalam hafalan. 3. Faqih itu sebut cerdas dan paham. 4. Mengamalkan apa yang terkandung dalam khobar tersebut. 5. Menandakan hadis sesuai dengan hurufnya. 6. Memahami maksud hadis dari lafaznya. Dan ada juga berbeda tambahan syarat khusus sebagai berikut. 1. Sanad tersambung sebagai dengan Nabi SAW. 2. Tidak ada keraguan dan cacat kekurangan. 3. Tidak bertentangan dengan sunnah masyhur baik qauliyah atau fiqliyah. 4. Tidak bertentangan dengan sahabat, tabi'in, dan kitab-kitab umum. 5. Tidak ada bertentangan pencelalaan oleh sebagian ulama salaf. 6. Tidak mengandung penambahan matan strange sanad yang periwayatan menyendiri dari segi kepercayaan. Syarat yang terakhir sebagai bentuk kehati-hatian para ulama dalam menerima khobar. Hadis masyhur secara etimologis berasal dari al-asyhur yang berarti tersebar atau tersiar, yang membuat dinamakan sebagai hadis masyhur. Secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang memiliki sanad yang terbatas lebih dari 2. Ibnu Hajar dalam artian memiliki sanad yang terbatas yang membedakan dengan hadis mutawir. Hadis masyhur dengan batasan sanad lebih dari 2 yang berarti mengecualikan hadis gharib dan hadis ghaziz. Berbeda dengan kebanyakan ahli hadis yang memberi batasan sekurang-kurangnya 3 periwayat atau lebih, yang tidak mencapai derajat mutawir. Menurut ahli fikih, hadis masyhur merupakan bagian dari hadis ahad. Sering disebut sebagai hadis al-mutafid yang tersebar. Al-mutafid sejajar dengan masyhur sehingga
menjadi istilah mustafid masyhur halakim. Maksud dari al-mustafid adalah hadis yang tiap tingkatan sanadnya tabaqat berimbang dari awal, tengah dan sampai akhir. Berbeda dengan masyhur, konsep ahli fikih tidak lebih dari 3 riwayat berimbang tiap tingkatan seluruh atau bagian. Maka dalam diambil kesimpulan bila istilah masyhur lebih umum dibanding dengan mustafid. Oleh Al-Hakim, hadis masyhur dibagi menjadi 2, yaitu sahih tidak sahih. Nuruddin juga berpendapat bahwa hadis masyhur tidak selalu sahih. Jika dikualifikasikan berdasarkan kualitas riwayat, maka hadis masyhur terbagi menjadi 3 tingkatan: sahih, hasan, dan dhaif. Hadis aziz. Secara istilah, aziz berasal dari kata ajun ya'ujun yang berarti kuat, sedikit atau jarang. Ibnu Hajar berpendapat bahwa definisi dari hadis aziz adalah hampir sama dengan hadis masyhur, hanya berbeda pada segi periwayatannya. Jika pada hadis aziz memiliki 2 atau 3 periwayat, maka pada hadis masyhur memiliki lebih dari 3 periwayat. Hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis dengan satu periwayat yang diriwayatkan secara menyendiri, baik pada tiap tingkatannya ataupun pada sebagian tingkatannya. Oleh Al-Hakim, hadis gharib dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gharib sahih, gharib suyuk, dan gharib al-mutun. Khusus pada gharib suyuk dibagi lagi menjadi sahih dan tidak sahih. Ibnu Salah juga membagi hadis gharib menjadi 2 bagian, yaitu gharib sahih dan gharib al-mutun. Sedangkan Al-Asqalani serta ulama hadis lainnya membagi hadis gharib menjadi gharib mutlak dan gharib nisbi. Hadis sahih. Secara bahasa, sahih diartikan sebagai sehat. Adapun secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang sehat, tidak terdapat penyakit atau cacat. Menurut Imam Al-Suyud, definisi dari hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dzabit, tidak syad, dan tidak berilat. Kriteria hadis sahih. Secara umum, suatu hadis dapat dikatakan sebagai sahih jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sanadnya bersambung sampai ke musnad, atau disebut dengan hadis mutasil dan mausul, yaitu bersambung. Yang kedua, seluruh periwayat bersifat adil serta memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu beragama Islam, melaksanakan ketentuan agama, serta dapat memelihara kehormatan diri. Yang ketiga, seluruh periwayat dalam sanad bersifat dzabit, yaitu memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna, dapat memahami dengan baik apa yang diriwayatkan, serta mampu menyampaikan hafalan hadis kapan saja. Yang keempat adalah sanad dan matan hadis terhindar dari syad, yaitu terhindar dari ketidaksesuaian dengan hadis yang dipercaya lainnya. Dan yang terakhir adalah sanad dan matan hadis terhindar dari ilat atau cacat. Jenis-jenis hadis sahih. Yang pertama adalah hadis sahih al-ijazati, yaitu hadis yang kehadirannya telah memenuhi kelima kriteria hadis sahih. Dan yang kedua adalah hadis, yaitu hadis yang sahih karena dibantu oleh keterangan hadis lain. Dalam artian, hadis ini belum memenuhi kriteria sahih, namun dikuatkan oleh dalil lain sehingga hadis ini dapat menjadi hadis sahih. Tingkatan hadis sahih. Tingkatan pada hadis sahih dipengaruhi oleh kezabitan dan keadilan para perawinya. Yang pertama adalah ashah al-hasanid, yaitu rangkaian sanad dengan derajat tertinggi. Yang kedua adalah ahsan al-asanid, yaitu rangkaian sanad hadis dengan tingkatan di bawah tingkatan pertama. Dan yang terakhir adalah adaf al-asanid, yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah daripada tingkatan kedua. Syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Maksudnya adalah setiap perawi dengan perawi lainnya benar-benar mendapatkan suatu hadis secara langsung sejak awal hingga akhir sanadnya. Yang kedua, perawi bersifat adil.
Dalam hal ini, perawi adalah seorang muslim yang mukallaf, tidak fasik, juga tidak buruk perilakunya. Adapun cara dalam menilai keadilan seorang perawi dapat dilakukan dengan mencari keterangan dari orang-orang atau ulama ahli takdil untuk memastikan tingkat keadilan dari seorang perawi. Yang ketiga, perawi bersifat zabit. Maksudnya adalah para perawi memiliki daya ingat yang sempurna, baik berupa ingatan dalam dada maupun dalam kitab atau tulisan. Zabit dalam dada adalah terpeliharanya periwayatan dalam ingatan sejak saat menerima hadis sampai saat meriwayatkannya kepada orang lain. Sedangkan zabit dalam kitab adalah terpeliharanya kebenaran suatu periwayatan melalui tulisan. Yang keempat, tidak syadz. Maksudnya adalah hadis dipastikan tidak bertentangan dengan hadis-hadis dari orang terpercaya lainnya. Yang kelima adalah tidak berilat. Maksudnya adalah hadis terhindar dari kecacatan, dalam artian terhindar dari sebab-sebab tersembunyi yang dapat menciderai pada kesahihan hadis. Ilat hadis dapat terjadi pada sanad maupun pada matan, ataupun pada kedua-duanya secara bersamaan. Namun, ilat paling banyak terjadi kepada sanad, seperti saat menyebutkan mutasil dalam hadis yang munqati atau mursal. Hadis hasan, secara bahasa hasan berarti yang baik atau yang bagus. Jadi hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, tidak syadz dan juga ilat, namun diriwayatkan oleh perawi yang tingkat kedobitannya di bawah hadis sahih. Sedangkan menurut istilah Ibnu Hajar menemukan hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kedobitannya lebih rendah dari hadis sahih, sanadnya bersambung, hadisnya tidak ilal dan syadz. Hadis hasan juga mempunyai kriteria, yaitu sanad yang bersambung, para periwayat bersifat adil, di antara orang periwayat terdapat orang yang kurang dhabit, sanad dan matan hadis terhindar dari kejanggalan dan tidak berilat. Hadis hasan terbagi menjadi dua bagian. Untuk yang pertama ada hadis lidzati, adalah hadis yang mencapai derajat hasan dengan sendirinya, sedikit pun tidak ada dukungan dari hadis lain. Yang kedua ada hadis lighai, adalah hadis yang semuanya doif, yang kemudian meningkat derajatnya menjadi hadis hasan dikarenakan adanya riwayat lain yang mengangkatnya. Hadis doif, secara bahasa doif berasal dari kata duf'un yang berarti lemah. Para ulama berpendapat bahwa hadis ini tetap berasal dari Rasulullah SAW. Dari segi terminologi, hadis doif adalah hadis yang tidak memiliki ciri kesahihan dan kehasanan hadis. Terdapat suatu hal yang tertolak serta tidak adanya ciri-ciri terterimanya hadis ini. Adapun ciri-ciri hadis doif ialah periwayatannya seorang pendusta atau tertuduh pendusta, banyak membuat kekeliruan, suka pelupa, suka maksiat atau fasik, banyak angan-angan, menyalahi periwayat, kepercayaan, periwayatan tidak dikenal, penganut bid'ah, bidang akidah, dan tidak baik hafalannya. Hadis doif dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Hadis doif karena gugurnya rawi dalam sanadnya, dan juga hadis doif karena adanya cacat pada rawi atau matan. Yang dimaksud dengan gugurnya rawi adalah tidak adanya satu atau beberapa rawi yang seharusnya ada dalam satu sanad, baik pada permulaan sanad maupun pada pertengahan atau akhir. Ada beberapa nama bagi hadis doif yang disebabkan karena gugurnya rawi, antara lain yaitu hadis mursal. Secara bahasa mursal berarti yang terlepas. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis mursal adalah hadis yang gugur riwayat rawinya,
di akhir sanad. Yang dimaksud dengan rawi di akhir sanad ialah rawi pada tingkatan sahabat yang merupakan orang pertama yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Penentuan awal dan akhir sanad adalah dengan melihat dari rawi yang terdekat dengan imam yang membuka hadis. Yang kedua ada hadis munqati. Secara etimologi, munqati berarti yang terputus. Para ulama memberi batasan bahwa hadis munqati adalah hadis yang gugur satu atau dua orang rawi tanpa beriringan menjelang akhir sanadnya. Dan yang ketiga ada hadis mudhal. Secara bahasa, hadis mudhal adalah hadis yang sulit dipahami. Batasan yang diberikan para ulama bahwa hadis mudhal adalah hadis yang gugur dua orang riwayatnya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Hadis mu'allaq. Menurut bahasa, hadis mu'allaq berarti yang tergantung. Batasan para ulama tentang hadis ini ialah hadis yang gugur satu rawi atau lebih awal sanad, atau bisa juga bila semua rawinya digugurkan, tidak disebutkan. Yang kedua ada hadis dhaif, karena adanya cacat pada rawi atau matan. Ada banyak jenis kecacatan yang dapat menimpa rawi ataupun matan, seperti dusta, fasik, tidak dikenal, sering keliru, banyak waham, tidak dabit, lalai, dan menyalahi para rawi terpercaya. Adapun cacat pada matan adalah misalkan terdapat sisipan atau pemutarbalikan lafaz sehingga memberi pengertian yang berbeda dengan maksud hadis. Yang pertama ada hadis maudhu. Secara bahasa, maudhu berarti palsu atau dibuat-buat. Para ulama memberi pengertian bahwa hadis maudhu adalah hadis yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, akan tetapi hanya sandarkan kepadanya. Yang kedua ada hadis matruh atau hadis matruh. Secara bahasa, matruk atau matruh berarti yang ditinggalkan atau dibuang. Para ulama memberi pengertian bahwa hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dituduh berdusta. Yang ketiga ada hadis munkar. Secara bahasa, munkar berarti yang tidak ingkar. Para ulama memberi pengertian bahwa hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah. Yang keempat ada hadis mu'allal. Secara bahasa, mu'allal berarti yang terkenal. Para ulama memberi pengertian bahwa hadis ini adalah hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyi dan ilat yang menjauhkan, bisa terdapat pada sanad, matan, ataupun keduanya. Hadis maklub menurut bahasa berarti hadis yang diputarbalikan. Para ulama menerangkan bahwa terjadi pemutarbalikan pada matannya atau pada nama rawi dalam sanadnya, atau penukaran suatu sanad untuk matan yang lain. Dan yang terakhir ada hadis syadz. Secara bahasa, hadis ini berarti hadis yang ganjil. Batasan yang diberikan para ulama, hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dipercaya, tapi hadis itu berlainan dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang dipercaya lainnya. Hadisnya mengandung keganjilan dibandingkan dengan hadis-hadis lain yang kuat. Keganjilan itu bisa pada sanad atau pada matan. 3. Klasifikasi hadis berdasarkan tempat penyandarannya. A. Hadis qudsi. Secara bahasa, qudsi berasal dari kata kadusa yakdusu qudsan, artinya suci atau bersih. Adapun secara terminologi adalah suatu yang
diceritakan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi melalui ilham atau mimpi, kemudian disampaikan oleh Nabi dengan bahasanya sendiri. Disebut hadis karena redaksinya disusun oleh Nabi SAW. Yang disebut qudsi karena hadis ini suci dan bersih dan datang dari Zat yang Maha Suci. Hadis qudsi ini juga sering disebut dengan hadis ilahiyah atau hadis robbaniyah. Disebut ilahiyah atau robbaniyah karena hadis ini datang dari Allah Rabb al-Alamin. Kedudukan antara hadis qudsi, Al-Quran dan hadis Nabawi tidaklah sama karena Al-Quran disandarkan kepada Allah Ta'ala baik lafaz dan maknanya, sedangkan hadis Nabawi disandarkan kepada Nabi SAW baik lafaz dan namanya. Sementara hadis qudsi disandarkan kepada Allah Ta'ala secara makna, tidak secara lafaznya, dan karena itu tidak bernilai ibadah di dalam membaca lafaznya, dan tidak boleh dibaca di dalam sholat, dan tidak dinukil secara mutawatir keseluruhan sebagaimana penukilan Al-Quran. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ketika Allah menetapkan pencipta makhluk, Dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Diriwayatkan oleh Muslim. Begitu juga oleh Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Hadis marfu. Hadis marfu adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau kesepakatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik yang tersambung sanadnya maupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat maupun bukan. Pembagian hadis marfu. Yang pertama, hadis marfu qauli hakiki adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa sabda beliau yang dalam bentuk beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi telah bersabda. Contohnya, warta dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, salat jamaah itu lebih afdol 27 rakaat daripada sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis marfu fi'il hakiki adalah hadis yang disandarkan pada perbuatan Rasulullah SAW. Contohnya, warta dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mendoa di waktu sembahyang, ujarnya, ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hadis marfu takriri hakiki adalah hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah SAW tanpa memperoleh redaksi dari beliau, baik dengan menyetujui atau mencegahnya. Contohnya, konon kami bersembahyang 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Rasulullah SAW mengetahui perbuatan kami, namun beliau tidak memerintah atau tidak pula mencegah. Yang keempat, hadis marfu qauli hukmi. Hadis marfu qauli hukmi adalah hadis yang tidak tegas disandarkan kepada sabdanya, dan marfu'nya hadis tersebut dapat diketahui karena adanya qarinah atau keterangan yang lain bahwa itu berasal dari Nabi SAW. Tanda-tanda yang memberi petunjuk bahwa hadis tersebut adalah hadis marfu qauli hukmi diantaranya adalah bahwa sebelum penyebutan matan hadis biasanya didahului dengan kata-kata. Contohnya, Bilal radhiyallahu anhu diperintahkan menggenapkan azan dan menganjilkan iqamah. Yang kelima, hadis marfu fi'il hukmi adalah hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah SAW atau di zamannya. Seandainya dalam hadis tersebut tidak ada penjelasan bahwa perbuatan sahabat itu dilakukan di hadapan atau di zaman Rasulullah, maka hadis yang bersangkutan bukan hadis marfu, tetapi hadis mauquf. Demikian pendapat jumhur ulama. Sedangkan pendapat sebagian ulama, walaupun tidak dijelaskan di hadapan atau di zaman Rasulullah SAW, tetapi hadis tersebut sifatnya umum atau tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka hadis itu tetap hadis marfu. Contohnya, Jabir radhiyallahu anhu berkata, konon kami makan daging kuda di waktu Rasulullah SAW masih hidup. Hadis riwayat Nasa'i.
Yang keenam, hadis marfu' takriri hukmi adalah hadis yang berisi berita yang berasal dari sahabat, kemudian diikuti dengan kata-kata sunnah Abi Qasim atau sunnah Nabiyin min as-sunnah atau kata-kata yang semacamnya. Contohnya, jangan kau campur adukan pada kami sunnah Nabi kami. Hadis riwayat Daud. Hadis mauquf. Hadis mauquf adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada sahabat baik sanadnya bersambung maupun tidak. Hadis mauquf bisa naik statusnya menjadi hadis marfu apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, apabila pada hadis tersebut tercantum kata-kata yang menunjukkan kemungkinan marfu'nya. Yang kedua, apabila isi hadis tersebut berkenan dengan penafsiran sahabat terhadap sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Hal ini dapat difahami karena demikian merupakan keadaan yang ada pada masa Nabi SAW. Oleh karenanya, keterangan atau penafsiran sahabat tentang turunnya Al-Quran merupakan bagian dari peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Yang ketiga, isi hadis merupakan keterangan dari sahabat, tetapi keterangan tersebut bukanlah merupakan ijtihad atau pendapat pribadi. Contohnya, aku melihat Ibnu Umar radhiyallahu anhu kencing dalam keadaan berdiri. Selanjutnya adalah hadis maktu. Maktu adalah isim fa'il dari kata kerja koto yang artinya diputuskan atau terputus, yang dipotong atau terpotong. Hadis maktu adalah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'in serta dimukufkan atau berhenti sanadnya kepadanya baik sanadnya bersambung atau tidak. Contoh hadis maktu qauli. Perkataan Hasan al-Basri tentang salat di belakang ahli bid'ah. Salatlah dan bid'ahnya di atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian contoh hadis maktu fi'li. Dalam perkataan sebagaimana perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasir, Masruk membentangkan pembatas antara dia dan keluarganya dan menghadapi sholatnya, dan membiarkan mereka dengan dunia mereka. Hilyatul Aulia. Perbedaan hadis maktu dan munqati. Perbedaan antara hadis maktu dan munqati adalah bahwasanya al-maktu adalah bagian dari sifat matan, sedangkan al-munqati bagian dari sifat sanad. Hadis yang maktu itu merupakan perkataan tabi'in atau orang yang di bawahnya, dan bisa jadi sanadnya bersambung sampai kepadanya, sedangkan munqati sanadnya tidak bersambung dan tidak ada kaitannya dengan matan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.